ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat mawaddah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kembali kitab At-Thariq ilal Waladis Shalih. Kita masuk ke tahapan yang ketujuh. Bahwasanya Syekh Wahid Abdus Salam Bali mengatakan tahapan yang ketujuh adalah ikhtiyarul ismil hasan, memilih nama yang baik untuk bayi kita. Beliau berkata, "'alal muslimi an yantaqiya minal asma'i ahsaniha wa ajmaliha tanfidan lima ursyida ilaihi wa hadda 'alaihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam." Bagi seorang muslim agar memilih nama-nama yang baik dan juga indah buat bayinya sebagai realisasi terhadap apa yang ditunjukkan, dibimbing dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membawakan sebuah hadis, fa'an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Dari Abi Darda berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan juga nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Silsilah Ad-Dhaifah. Kemudian siapa yang berhak memberi nama? Apakah sang ayah, ibu, kakek, ataukah nenek? Para ulama mengatakan bahwasanya itu adalah hak sang ayah. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa ayah lebih berhak memberi nama kepada bayi dan ibu tidak boleh merampas hak ini dari sang ayah. Apabila ada terjadi perselisihan antara ayah dan ibu dalam pemberian nama, maka dikedepankan pendapat sang ayah atau dimusyawarahkan, dimusyawarahkan. Karena dengan musyawarah akan menjaga keutuhan dan mempererat ikatan antara suami istri dan dapat pula menghilangkan perbedaan dan dapat melegakan hati kedua belah pihak. Kemudian kapan? Sebelum kita masuk ke kapan pemberian nama bayi, sang ayah boleh pula meminta saran kepada seorang alim untuk memilih nama untuk bayinya. Karena para sahabat dahulu menunjukkan bayi-bayi mereka tatkala baru lahir kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW beri nama bayi tersebut. Kita masuk ke kapan pemberian nama bayi. Yang pertama, pemberian nama bayi pada hari lahir bayi tersebut. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wulida liyal lailata gulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim." Pada suatu malam aku dianugerahi seorang bayi dan aku namai ia dengan nama ayahku, bapakku, yaitu Ibrahim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi boleh kita tatkala anak kita lahir langsung kita beri nama. Yang kedua, pemberian nama pada hari ketujuh dari hari kelahiran. Sebagaimana hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Samurah bin Jundub, diriwayatkan oleh beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Setiap bayi yang tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama pada hari itu juga. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi boleh tatkala kita akikah, ya, akikah, ya, kita kasih nama bayi kita. Kemudian adab memilih nama. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwasanya apabila seorang bayi yang lahir, ya, maka kemuliaan dan kebaikan yang pertama kali diberikan kepadanya adalah memilihkan nama yang baik dan kunyah yang lembut serta mulia. Sebab nama yang baik dapat menyentuh hati seseorang ketika mendengar nama tersebut. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan tatkala memilih nama. Yang pertama, nama tersebut diambil dari nama-nama orang yang soleh dari kalangan para nabi, rasul, dan orang yang soleh lainnya. Agar apa? Agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencintai dan menghidupkan nama mereka, serta melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dengan memilih para wali yang telah membawa agamanya. Kemudian yang kedua, nama yang singkat, hurufnya sedikit dan mudah diucapkan serta mudah dihafal. Jadi cari nama yang singkat, jangan panjang-panjang. Banyak di negeri kita ini nama panjang sekali, bisa sampai 5 kata, 6 kata, masya Allah. Kasihan, terlalu panjang namanya. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah maknanya harus bagus. Maknanya harus bagus, sesuai dengan kondisi orangnya, derajat agamanya, dan juga martabatnya. Syekh Abu Bakar Abu Zaid, dia pernah berkata, kita perhatikan tatkala memilih nama untuk bayi kita. Yang pertama adalah memperhatikan nama-nama sesuai dengan derajat dan qabilahnya, merupakan ikatan kekeluargaan serta kerukunan antara marga. Ini bagi di kalangan Arab, biasanya derajat dan kabilahnya diperhatikan. Dan sebagian negeri kita pun ada marganya. Kemudian yang kedua, perhatikan nama orang yang seagama dengannya, karena merupakan ikatan yang dilandasi agama dan iman. Jadi kita memberikan nama anak kita yang orang itu seagama dengan kita, bukan nama orang-orang kufar, orang kafir. Jangan. Yang seagama dengan kita, yaitu Islam. Kemudian yang ketiga, perhatikan nama-nama orang yang semertabat dengan dirinya, merupakan ikatan moral dengan menempatkan diri pada posisi yang pantas sehingga tidak terkesan asing dan aneh. Kemudian nama-nama yang disunahkan untuk diberikan kepada bayi, apa aja nama-namanya? Yang pertama adalah Abdurrahman, namanya Abdurrahman, dan juga Abdullah. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ila Allahi Abdullah wa Abdurrahman.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah nama-nama seperti Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian yang kedua, memberi nama dengan nama para nabi dan orang-orang saleh di kalangan kaum muslimin, terutama nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di sini keluar Imam Muslim pula, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum. Mereka dahulu suka memakai nama para nabi. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang-orang yang soleh, yang hidup sebelum mereka, para nabi dan para orang yang soleh. Kasih nama untuk anak kita. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang paling mulia, dan memiliki amalan yang paling bersih. Maka ada harapan di sana dengan memberi nama seorang anak dengan nama para nabi ataupun para rasul, dapat mengenang mereka, juga karakter dan perjuangan mereka. Kemudian yang ketiga adalah memilih nama yang mengandung sifat yang sesuai orangnya, namun dengan syarat nama tersebut tidak mengandung pujian untuk diri sendiri, tidak mengandung makna yang buruk atau mengandung makna celaan, seperti Haris, artinya orang yang berusaha, dan juga Hammam, orang yang berkeinginan kuat. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.